Kalau tentara polisi ditoleh ora mbek tentara asli. Tentara bodong podo SMS zaman biyen. Lo bener. Masih ada. So sampai sekarang ada. Karena itu saya bilang sama teman-teman, sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Emangnya tentara ki selerane awake dhewe arek-arek SMA iku lho oke. Indonesia kinclong-kinclong. Lah iya kinclong. Guru-guru bidan-bidan tin delosor. Iki Mas Uya iki. Halo Miss. Nah. Ini Mas Uya ini. Mas Kuya, Kuya, selamat malam. Jadi memang pada dasarnya ya kayak gitu. Halo. Nah, ini orang keren ini. Gak tahu ada sinyalnya apa enggak dia. Halo Mas. Halo Miss. On cam Mas. Tuh gimana caranya ntar? Aduh. Oh gini. Oh iya. Halo, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Haji di Mekah sana? Alhamdulillah, Miss sudah kita doain. Siap, doain juga ini Mas Andi beserta keluarganya secepatnya bisa itu. Ya. Ini mungkin karena berkat doa Mas Kuya juga, akhirnya keluarganya Mas Andi juga bisa menghubungi kita lagi Mas. Karena kan Mas Uya sudah bagikan uang nih. Ini rahasia ya teman-teman ya. Mas Uya nggak pernah ungkapkan ini di media sosialnya dia. Jadi Mas Uya itu mengirimkan sejumlah uang buat saya dibagi 3. 1 buat donasi bayi, 2 buat donasi almarhum milik, dan 3 buat donasi almarhum Andi. Jadi sebenarnya saya tuh sudah ada takarannya sendiri dari Mas Uya. Jadi saya ada apa-apa itu laporan Mas Andi menolak. Ya udah nggak apa-apa. Kita bawa ke Peru. Setelah nyampe Peru nggak bisa, kita balik lagi, ditaruh lagi. Jadi teman-teman, Mas Uya ini di belakang layar kita itu selalu ada. Mereka itu bayang-bayangin kita gitu loh. Jadi sebenarnya Komisi 9 itu ada berapa sih Mas? Kenapa Mas Uya kayak aja yang hadir? Komisi 9 tuh ada 40 sekian orang. Bunda. Waalaikumsalam Bu Haji, gimana? Ada 43 apa 40 berapa orang gitu lupa. Oke. Iya. Yang ada di Komisi 9 ya Mas Uya? Iya, ada 9. Kalau anggota DPR kan seluruhnya ada 500 lebih, 580 kalau nggak salah ya. Oke, siap. Tapi Mas Uya sudah memberikan gerakan walaupun tidak dilihat oleh banyak orang. Kami secara langsung dan tidak langsung appreciate sekali ya Mas Uya. Karena Mas Uya udah bantu banyak nih. Sekali saya tuh malain Mas Uya loh. Teman-teman, sebenarnya saya tuh malain Mas Uya. Gak apa-apa Miss, kalau emang buat ngebantu orang mah jangan sungkan-sungkan. Selagi aku ada, semampuku aku kasih ya kan. Teman-teman, ini saya bocorkan ya. Sebentar, saya bocorkan aibnya Mas Uya. Sebentar. Teman-teman, saya bocorkan aibnya Mas Uya mumpung dia ada di Arab Saudi, di Mekah ya. Mas Uya itu belum pernah ngasih uang ke saya 1 sen pun. Tetapi kalau saya minta, Mas saya butuh dana buat ini, Mas saya butuh dana buat almarhum ini, Mas Uya itu cepet. Saya tuh belum pernah dikasih uang. Ini orangnya ada, ini orangnya. Belum pernah saya tuh. Belum pernah. Nanti kita traktir aja kalau ke Hongkong ya. Ini loh teman-teman, ini ada orangnya loh. Keren. Iya, belum pernah saya tuh dikasih amplop itu belum pernah Mbak Elena. Belum pernah. Makanya kalau ada orang gosip Mas Uya ngasih amplop, saya mikir kapan giliran saya. Tetapi saya telepon, Mas saya butuh uang. Buat apa? Ini. Iya sekarang. Mas saya butuh uang. Apa? Ini. Oh ya udah ini. Kita ada buktinya. Kayak Oki kemarin Mas Uya juga ngirim uang. Nggak ada yang tahu tapi. Mbak Elena di Taiwan ya? Ya, saya di Taiwan. Iya. Di Taiwan. Itu gerakannya juga besar itu Mas. Nanti saya tak kasih lihat. Elena ini. Iya. Salam kenal. Nanti ke depan saya yang mungkin langsung DM. Saya butuh sekian gitu. Boleh. Instagram tapi kok kebanyakan Instagram soalnya. Ya nanti itu saya sementara belum bikin karena di depan itu saya bergeraknya sendiri terus, semampu saya, sesuai kemampuan saya nggak minta tolong sama siapa-siapa juga karena di depan
ya ada beberapa yang bikin saya itu ya wes lah sama hapus saya. Dia ngedrop Mas, dia sempat ngedrop. Drop pernah di sisi Ya itu. pokoknya selagi kita banyak, pasukannya banyak orang yang saling support, ya itu insya Allah meringankan semua. Bener nggak sih, Miss? Betul. Ya makanya sekarang programnya gini ya Miss ya, kita semakin bersatu, semakin itu nanti semakin besar, insya Allah. Ya, dan kita jangan terprovokasi oleh orang-orang yang memecah belah, ya kan? Ya. Lagi tujuan kita sama, niat kita baik, ya semua kita bisa diskusi, kita bicarakan, ya kan? Betul. Insya Amin. Allah. Ya Miss ya. Betul. Itu Kadang-kadang orang baik banyak yang fitnah soalnya. pasti. Karena fitnah itu bumbunya buat mereka sih Mas. Kalau saya secara pribadi, karena anggapan orang juga tidak semuanya baik buat saya. Mbak Elena juga punya kehidupannya masing-masing, begitu juga dengan Mas Uya Kuya. Yang penting kita kan tetap satu tujuan itu aja. Kalau yang lainnya kita nggak mampu ya Mas ya, karena kita bukan Superman yang bisa menguasai, dan Indonesia terlalu besar untuk dikuasai oleh satu orang. Ya nggak seramanya orang harus selalu suka sama kita, pasti ada banyak yang nggak suka juga. Betul. Saya kan ada kadang-kala saya juga nggak suka Mas Uya. Saya langsung ngomong, Mas saya nggak mau kayak gini loh, kok bisa. Akhirnya kita, enggak Miss. Pernah ngomel sama Miss Yuni kan waktu itu kan? Iya, kita itu sama loh. Ya. Iya dulu ada, kita bentrok, Mas kok jadinya gini sih. Miss Yuni ini berdasarkan bukti. Saya juga pernah diomelin Mas Uya. Jadi inilah persahabatan Mbak Elena, dimana kalau ada yang salah diingatkan, bukan dijatuhkan. Nggak ada Mas Uya, Bang Martin, Inang Irma, nggak ada ya Mas Uya, walaupun kalian beda partai dan saya nggak punya partai. Iya. Iyalah, sekarang gini, intinya kan kita kalau udah masalah kebaikan ya mau apa aja kita saling support. Kayak ke podcast aku kadang-kadang ada orang PKB datang, ada orang PSI datang, ada orang Golkar datang, ya monggo aja asal selama tujuannya baik, ya nggak sih? Iya betul. Dan Mas Uya gini aja, saya tuh tertarik sama Komeng, lain kali saya nggak usah pakai partai nih, pakai bendera sendiri. Nah beda kalau Komeng itu DPD dia. Enggak, sekarang itu ada orang loh Mas, mereka itu mencari pengaruh, PMI juga, awalnya membuat huru hara, tapi tujuannya ke sana loh. Mas Uya Kuya pasti tahu. Oh iya. Itu. Iya. Itu. Jadi nanti saya juga akan maju nih. Saya akan ganti KTP ke Jakarta Pusat aja. Enggak. Tapi by the way, bulan lalu aku ada yang nanyain buat konser di Taiwan tuh Tofu grupku, tapi nggak tahu jadi apa enggak ya. Oh Mbak Elena itu. Bulan Mei apa Juni kalau nggak salah buat nyanyi di sana sama beberapa penyanyi Indonesia. Semoga benar-benar bisa terlaksana. Semoga jadi ya. Amin. Moga jadi. Itu sudah. Ya, nanti kan kita bisa ikut ya. Betul. Nanti bisa gabung nanti. Udah ini apa Mbak Elena udah dengar lagu yang aku buat teman-teman PMI tahun lalu tuh? Belum, nanti tak kirimin linknya. Atau nanti Mas Uya tak kasih nomornya mereka semua itu. Judulnya berjuta rindu ada di YouTube aku tuh. Iya, nanti saya itu karena kan model klip yang di model klip itu teman-teman PMI itu yang ngirim ke semuanya teman-teman. Dari Iya. Mana-mana deh. Arab, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Malai. Itu semua modelnya TKW semua itu. Pekerja migran semua itu. Asli. Iya, benar semuanya. Yang pada ngirim ke kita videonya. Berjuta rindu judulnya. Nangis itu. Tapi nanti Mbak Elena ya. Gimana, Miss? Bisa nangis itu kalau diresapin bener-bener bisa nangis itu. Iya, ya karena yang tahu perjuangannya memang yang di sini, yang benar-benar di luar negeri. Nanti sendiri sakit ditutup-tutupi. Iya. Buat obat Tuhan ya kan. Jadi yo keren lah. Jadi teman-teman ini banyak yang nanyain nih. Aku juga harus belajar banyak main TikTok nih karena aku nggak terlalu ngerti. Oh, timbul naik, Miss. Tak naikin tadi timnya Wul. Nah. Halo, Tim Wul. Halo. Dibuka kameranya dong. Open kamera. Sampai iki, Didi. On cam. Yok on cam. Mas. Halo. Halo, Mas. Salam Mas Kuya, bagi di sebuah artis ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Timbul. Agenda kan Tofu. Kita lagi di Mekah, ini lagi di Mekah.
Minta Iya, doanya kemarin biar udah nanya jadwal, cuman nggak tahu belum ada kabar lagi katanya Mei apa Juni gitu. agendakan bersama Timbul di Taiwan, Mas Uya ya. Iya, Mas Timbul. Timbul salah satu Kalau nih mau didoain apa nih yang pada nonton hari ini nih? yang terbaik. Doain yang terbaik buat semua tenaga kerja di Taiwan, semoga sehat, Amin ya Allah. panjang umur. Amin ya Allah. Buat kita kerja ke Taiwan buat memperbaiki kehidupan kita di Indo. Amin. Bekerja di Taiwan. Semua jangan cuma di Taiwan ya, ke seluruh BMI di Seluruh lah. Ya, karena nanti Ya, Timbul ya, kita kedepannya mengembangkan sayap loh ya. Siap. Iya. Kita intinya membantu sesama anak rantau, saling menjalin persaudaraan lah. Terima kasih Miss Iya, Yuni, Siap. Lena sudah buat kita besar lagi buat bisa membantu sesama teman, sesama anak rantau lah, Mbak. Siap. Mas Uya. Jadi ini mereka itu tim baru, Mas. Mereka itu tim baru, tetapi mereka sangat solid, bergabung sangat baik, dan mereka itu anak-anak pekerja pabrik semua, Mas. Jadi kalau pingin tahu tentang pabrik, detailnya pabrik mereka itu. Di kota mana? Lokong. Di kota Changhua. Oh, Changhua. Di mana kotanya? Di Changhua, Iya, Taiwan. Changhua, Taiwan. Di Taiwan. daerah saya ini Changhua, anak-anak ya, di Taiwan. bawah naungan saya. Iya, di daerah Taiwan Mas Uya. Mbak Lena juga Changhua berarti ya? Ya ini anak-anak saya. Tim saya, Timbul itu tim Oh saya. iya. Jadi Mbak Elena ini punya toko, Mas. Mbak Elena punya toko yang dikelilingi oleh anak-anak pabrik. Didelok to ning Timbul lho. Didelok nih tim Ayo Timbul. share Timbul semua keluar, share buruan bantuin share ini pas ada Mas Uya nih. Ya, tolong ayo share buruan. Yang lainnya pada kemana itu timbulnya? Seluruh negara ya. Ada ini barusan tadi pada Kan dari warung. Ini terus- kan Mas Uya kan kita punya program setiap 1 bulan sekali Ya. kan kita adakan yasinan lah 1 bulan sekali Oke. biar ada intinya buat membantu yang susah atau orang tua di rumah Ya. apa kecelakaan kerja kita bantu Ya. sedikit-sedikit lah. Ya. Jangan dilihat dari uangnya, Ya. dilihat dari simpati Ya. kita sesama anak rantau, Mas. Gitu loh. Niat kita kan Oh, ya begitu. benar lah. Benar sih. Jangan dinilai dari Benar, uangnya benar. atau nominal. Yang penting niat, Asapnya. solidaritasnya, kebersamaannya, sama niatnya yang penting Iya, ya kan? iya. Ya mohon bimbingan dari Miss Yuni, Mbak Lena, Mas Uya, mohon bimbingannya agar kita bisa membantu teman-teman anak rantau di sini, Mas. Nggak apa-apa kan pembinamu itu Mas Uya langsung. Itu sama Bunda itu. Siap. Sama Bunda. Lawain lah. Waalaikumsalam, Bunda. Waalaikumsalam. Kalau Mbak Elena di Indonesia-nya Ayo. di mana, Mbak? Saya Jawa Tengah. Mbak, Gimana? fan berat. Solo. Oh. Solo, Mas Wi. Bunda, fan beratmu, Bunda. Fan berat tofu. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fan berat Asalnya tofu. mana? Pagi. Tofu, Dari penggemar berat Kediri, tofu. Mas. Tofu. Oh, Kediri. Aku orang Kediri, Iya, bapakku. Kediri. Bapakku Kediri almarhum banyak orang kan? Kediri. Kediri mana Almarhum itu? bapakku lahir Mas di Uya? Kediri. Saya Kediri banyakan. Iya, kita tuh keluarga di Kediri, Malang, Blitar rata-rata di situ. Saya Kediri, Ringin Rejo. Wih, tenan ora iki Ya, Mas ya. Bisyun. Amin. Tenan ora iki. Miss Yuni itu di seluruh Indonesia punya rumah. Rumah yang baik. Alamat kaos kemana ayo? Pokoknya mohon arahan dari Miss Yuni, Mas Uya, Mbak Lena yang punya pengalaman lah, yang punya jadwal terbang yang banyak, bimbing kami Insyaallah. yang baru. Kan saya sudah bilang Mas Uya pembina kalian. Nah, kalian tinggal mengepakkan sayap. Karena gini, saya selalu bilang bahwa red carpet itu buat kalian pekerja migran. Saya itu cuman jembatan aja.
saya tuh dipakai kalau dibutuhkan. Jembatan dipakai kalau dibutuhkan. Kalau kalian sudah menyeberang, kalian nggak pakai saya cuma ngeliatin aja. Jadi saya sama Mas Uya itu niatnya cuma jadi jembatan aja, agar bisa nyampe ke pemerintah. Bener kan Mas Uya? Tujuan kita kan itu aja. Iya, benar. Terima Tapi kalau begini kan masih kayak nggak sadar lihat Mas Uya pakai topi. Dulu kan nggak begitu. Kan ya aku. Udah gak ada rambutnya. Dibotakin. Dulu kan Mas Uya kan nggak begitu dulu. Zamannya topi. Iya, ini baru umroh kedua kemarin, jadi dibotakin, di tahalulnya botak. Biar bersih keseluruhan ya Mas ya. Botak beneran. Botak lontot sini didoain Nabi 3 kali katanya. Amin. Kabul amin ya Allah. Ini Mas Wahyu bilang tadi katanya penggemar tofu dari Mas Wahyu. Iya, itu cewek itu, Wahyu Q itu cewek itu. Wahyu Q itu cewek, Mas. Doain Mas Yu cewek. Iya. Doain Mas Uya, semoga anak-anak Timbul yang bekerja di Taiwan bisa nyusul umroh. Amin. Oke, besok aku tawafada, aku doain depan Ka'bah ya. Amin. Nah. Mbak Lena juga, habis ini udah didoain, nanti doain lagi. Amin. Nah, tim World spesial langsung dibawa ke Ka'bah. Di seluruh dunia ya. Ya, amin. Ya Allah. Ya, tim Kapan dijadwalkan tofu bisa ke Taiwan? Oke. Agendakan Mas Uya, agendakan kita tunggu. Kalau jadi sih harusnya, kalau yang kemarin nawarin ke aku harusnya kalau jadi ya Mei Juni ya. Lu nggak tahu acara jadi apa enggak tuh? Harus dijadikan toh. Harus jadi. Kalau jadi Mei Juni berangkat ya Miss Taiwan. siap, saya punya visa 1 tahun ke Taiwan, Mas. Kapanpun saya bisa. Harus bis ini harus. Bisa. Kepalanya Timbul itu sama Mbak Lena ini. Mae. Nanti minggu ini besok nih saya bawa anak Timbul mulai turun ke lapangan lah. Oke, siap. Saya mau melebarkan saya buat mereka harus kalau pas sayanya nggak bisa ya kan pekerja saya sendiri banyak. Mereka harus yang bekerja mewakili kita harus makin tahu Taiwan itu ada sosialnya setinggi apa gitu. Oke, mungkin kita buktikan aja dulu tim World tentang pemulangan jenazah Mas Andi. Ini sangat penting sekali dan Mas Uya sendiri yang akan mengantarkan menyambut juga dari timnya Mas Uya di Indonesianya. Jadi dimanapun Mas Uya sendiri punya tim. Jadi langsung nanti bisa bekerja sama dengan Mas Uya dan begitu juga kalau kalian ada yang sakit nih. Tidak bisa terkonek di Indonesianya kan nggak ada nih. Kalau kalian sudah mulangin kan putus. Nah kan ada Mas Uya. Jadi kalian itu Iya, biar kita koordinasi sama dinas-dinas tempat ya kan. betul. Saya itu Mas Uya saya ada dua orang yang udah pulang ke Indonesia ini di Madiun dan kesulitan akses untuk ke rumah sakit. Apa masalahnya dia? Dia kecelakaan kerja, satu lumpuh total, ya kan? Yang satunya yang saya pulangin yang bilang kanker payudara itu loh di sini. Oke. Kebetulan Madiun semua. Dan kemarin pas turun di Jakarta yang lumpuh total itu, dia itu sempat diputar-putar harus bikin surat ini, bikin surat itu, bawa kursi roda itu dorong. Oh, itu kalau bisa nanti kabarin kita aja kalau urusan kayak gitu. Jadi Mbak Elena nanti sebelum pulang biar dijemput oleh Mas Uya juga di bandara. Jadi langsung dikonekkan, diakseskan seperti apa dan bagaimana. Siap. Ha-ha. Karena sebelumnya Iya dong. Kemarin Salam ya tahun Mas Uya, salam dari sahabat Timbul. Oh, Sahabat Timbul. Jadi tahun lalu kan kita sempat pulangin ada Bali yang total juga dari Malaysia ya Miss Yuni ya. Informasi dari Miss Yuni tuh. Dia udah divonis katanya sempat mau disuntik mati ya. Terus dia udah dikeluarin dari rumah sakit, udah divonis kayaknya susah juga buat sembuh. Kita pulangkan ke Jawa Timur. Jember. Kayaknya udah nggak mungkin sembuh gitu, tapi kita koordinasi dulu ke dinas-dinas terkait dan kita dapat kabar bulan lalu ya, dia udah bisa jalan, bisa ngomong dan nangis ngeliatnya. Alhamdulillah. Amin. Karena terbang langsung jemput itu ya. Betul. Ya, kita 3 kali datang ke Malaysia tuh nengok. Saya merinding ini ngelihat, dengernya merinding. Sampai merinding aku juga. Iya, musisatnya
musisatnya ada, musisatnya luar biasa. Itu udah putus asa loh, nggak ada orang yang bisa nolong loh. Kita kan masih dalam keadaan tertidur, terus nggak bisa duduk, udah gitu kita mesti datengin 2 orang tenaga medis dari Indonesia. Terus yang ini Mas Wawan itu kan juga musisat itu sebenarnya kan bapaknya didatangin ke Taiwan. Itu tuh tujuannya buat nyabut selang alat bantu pernafasan gitu loh. Misalkan pihak sini gak ada yang berani, kan itu berarti keputusan untuk meninggal ya, bikin dia gak ada kan ya itu kan alat pernafasan. Tapi karena bapak datang dikasih kesempatan 1 minggu, ke 1 minggu mulai ada reaksi otaknya itu dari 0,02 pancing langsung terpancing. Ya, tapi nggak tahu sampai akhirnya pulang itu mulai bisa diajak ngomong nangis. Sekarang perkembangannya makin ada, itu sebuah musisat yang luar biasa. Saya juga perjuangannya kenapa sampai sebegitunya ya itu Mas. Nggak mungkin tapi terjadi gitu ya. Iya makanya kan kata dokter Taiwan loh, pengobatan medis di Taiwan itu lumayan hebat, itu menyerah. Terus rumah sakit yang pegang Mas Wawan itu dapat penghargaan dari Taiwan. Jadi 1 dari 1.000 pasien itu yang hidup dengan kondisi seperti itu, karena pertolongan kan butuh waktu dari penjemputan dari pabrik ke rumah sakit. Di situ dia mengalami berhenti jantung sama mati otak itu. Tapi bisa. Ini kan kalau dipikir dengan logika nggak bisa. Ya inilah musisat dari Allah gitu. Nggak ada yang tahu. Maka dari itu Mbak Elena kan sudah kenal nih Mas Uya Kuya, dan kedepannya jika ada kasus yang berat atau seperti apa dan bagaimana kayak kasusnya Mbak Lilis itu bisa hubungi Mas Uya Kuya langsung. Sama-sama ya. Jadi saya masih banyak nih dengan saya, dan kebetulan yang digariskan untuk datang ke saya itu pasti berat karena yang kalau yang masih ringan sekarang bisa saya skip, saya cuma ngasih bantuan seadanya ya kan, itu kalian masih bisa berjuang. Saya benar-benar menjuangkan yang benar-benar berat, dan alhamdulillah bisa melakukan pendampingan sampai akhir di setiap itu, bukan yang sekedar buat konten-kontenan kayak gitu. Alhamdulillah di sini. Dan sempat nesu itu Mas, sempat kecewa itu Mas. Kenapa? Sempat mundur itu dia. Mas Uya Kuya ukuran baju buat saya dibuatin kaos Timbul ini ukurannya apa ini? Enaknya ini? XL apa double XL? Aku nggak tahu. Double lah. Ketat apa enggak? Agak ketat. Ya, agak kecil sedikit lah. Kirim ke Jakarta aja, ke tempat saya, nanti tak bawain ke Mas Uya Kuya. XXL. Miss Yuni 2XXL katanya kemarin. XXL. Karena bukan nih cewek, takutnya nanti nggak bisa dikancing itu. Susunya. Tadi aku pakai nanti. Lucu Hemia kalau nggak dikancing gitu. Ini apa-apa, kirim aja ke Jakarta. Nanti kan saya ketemu Mas Uya Kuya. Saya pulang ke Indonesia, saya ketemu Mas Uya Kuya. Karena kita masih ada beberapa hal. Mas Uya, bentar lagi aku pamit ya. Iya, bentar lagi alamatnya kalau bisa di sini. Oh ya udah, Mas Uya boleh pamit dulu wes. Aku di Mekar. Makasih Mas Kuya. Yo. Ada yang minta nyanyi lagu terindah tadi tuh. Oh, ada yang minta lagu. Ya. Oke. Pokoknya minta bimbingan Miss Yuni, Mbak Alena, Mas Uya Kuya, bimbingan untuk membantu sesama anak rantau di sini. Sama-sama. Siap. Mas, sebentar. Sebentar. Mas Uya sholat dulu. Oh, Ya, aku Isya dulu ya. Iya, sholat Isya aja dulu. Aku tawaf pada, nanti aku doain depan kamar semua buat Tani, semua buat Tiwo, semua buat Mbak Lena, Miss Yuni lagi. Siap. Amin. Ya udah, sholat dulu aja Mas Uya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke. Nah, Timbul kan saya seperti janji saya kan. Saya sudah penuhin janji saya kan. Oke, siap. Nah, Makasih kalian Miss. semangat loh ya, wajib semangat. Siapa lagi yang pingin kalian hubungi? Timbul well. Well. Kan udah melempem jamnya, udah jam segini. Gap. Ini jangan nggak mau istirahat jam setengah. kan saya pengangguran. Saya nggak ada kerjaan. Pak Tony kalau nanti keloni itu. Pak Tony udah tidur dari tadi. Jadi Mbak Elena dan juga Timbul, sebentar saya ngomong dulu. Sebentar saya ngomong dulu.
pokoknya ini kita sedang ada amanah yang sangat berat sekali dari keluarga almarhum Andik. Kita harus bergerak cepat sebelum kita ada yang mengatakan apapun, karena uang yang sudah tersedia tinggal nambahin aja. Kita harus bergabung secepatnya untuk pemulangan jenazah almarhum Andi, dan kalau bisa sebelum Senin kita sudah mendapatkan uangnya, karena milik hari ini saya kirimkan tetap masuknya hari Senin. Tetapi jika hari Senin kita mendapatkan uang untuk almarhum Andik, hari Senin itu juga masuk, otomatis 3 hari bisa dipulangkan. Karena uang masuk langsung dimandikan, disembayangkan, terus dipulangkan. Jadi tiketnya itu akan secepatnya, dan bagaimanapun juga untuk almarhum Andi itu pastinya transit ke Hong Kong. Jadi kita harus bergerak cepat ya Mbak Elena, mungkin juga dari tim Wool harus bergerak. Ya, untuk pemulangan jenazah Mas Andi ya. Siap. Ini sudah dari itu besok kalian Siap. Ya, dari keliling ke Siap. kita kalau ke pabrik-pabrik apa gimana ya. Kerja 3 hari target kita dapat berapa nanti dari Miss Yuni ya, Miss ya. Kita transportasi terus itu kurangan berapa gitu dikabarin saja. Siap. Jadi sebelum ditutup nih sebentar ya, saya cek dulu hasilnya berapa, ada berapa sebelum saya tutup dulu ya. Karena ini membuat kita semangat, apakah uangnya itu masih kurang berapa banyak, seperti apa dan bagaimana. Ini tidak termasuk yang 30.000 tadi ya. Kok iso omongannya sampai nyebrang kok kene tak keplak yo nggo arek. Koncone kelekan rokok iki lho Miss Beh. Kabeh. Jan rumah saku yang ini Mbak Kunti sing metu kok disebut konoan. Hati-hati lek barangnya hilang disesep wong lho. Kelebon demit Miss iki wonge. Jadi awas saya kesesep demit ya. Mungkin itu aja ya, karena teman-teman kita sudah mendapatkan 7.000 Mbak Elena. Baru hari ini aja 7.000. Jadi buat teman-teman kedepannya seperti apa dan bagaimana. Terima kasih tim Wool. Wahyu juga yang sudah nempel di sini, terima kasih Mbak Elena. Kita bergerak mulai besok. Dan kurang lebihnya saya minta maaf deh ya. Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus orang baik. Sehat terus. Siap. Ya wis amin. Ayo istirahat. Oke. Sudah itu. Sebentar saya tutup dulu. Sebentar. Tunggu sebentar. Saya doa buat kalian. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan bye-bye. I love you. Love you too. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.